Halo teman-teman, kali ini saya berada di kandang keluarga kami yang dikelola oleh adik saya dan bapak saya. Ini kami akan mencoba mencepilkan beberapa koleksi entok jumbo kami. Ini semuanya entok jumbo, terdiri dari berapa 18 betina dan 2 jantan. Ini memang kalau dari segi perbandingan memang masih kurang jantannya, karena idealnya kan 1:5 atau 1:6. Tapi ini 1:9, banyak sekali memang ya. Tapi ini nggak apa-apa untuk permulaan, karena memang untuk jadwal bertelurnya memang bergantian. Nanti kami coba akan mungkin nanti perlu ditambah lagi jumlah pejantannya, sehingga nanti telur yang dihasilkan bisa fertil. Dan semoga saja ini meskipun 1:9 ini tetap bisa fertil ya, karena sudah ada beberapa indukan yang bertelur dan ada yang mengeram. Nah teman-teman, pagi ini jadwalnya adalah menata kandang. Ini jadwalnya memasang petarangan yang kemarin sudah dipesan oleh adik saya, dan ini tinggal dipasang ya. Ada tiga petarangan terdiri dari beberapa plong-plong seperti ini, cukup banyak. Ini nanti akan menjadi tempat bertelur entok-entok jumbo kami begitu. Dan memang untuk petarangan ini terbuat dari papan kayu karena dinilai lebih kuat dan lebih tahan lama, sehingga lebih estetik juga dilihat ketika kita nyantai di kandang atau sekedar menghilangkan stres. Itu bisa terhibur dengan melihat petarangan yang rapi, kandang yang tersusun rapi begitu, sehingga lebih nyaman untuk dilihat. Nah, teman-teman, ini koleksi kami, koleksikan entok jumbo. Ini betina-betinanya seperti ini. Ini memang terdiri dari beberapa umur ya. Ada yang sudah indukan 1 kali produksi, ada yang 2 kali produksi, ada yang masih doro begitu, belum pernah masih muda, belum pernah bertelur. Dan untuk pejantannya juga terdiri dari 2 umur ya, ada yang sudah dewasa, ya, ada yang masih remaja ya, tapi sudah siap untuk ngawin. Ini malah postur tubuhnya antara yang muda dengan yang tua ini lebih besar yang muda ya. Bobotnya berapa kilo ya ini? Besar banget ini dibandingkan dengan yang tua, memang lebih besar yang muda. Dan harapannya nanti ini anakannya bisa juga sama bobotnya atau besarnya dengan pejantannya begitu. Nah, memelihara entok skala rumahan memang cukup mengasihkan teman-teman, karena selain kita mendapatkan hasil dari peternakan entok, kita juga bisa menjadikan kandang kita sebagai sarana hiburan atau sarana rekreasi setelah kita pulang kerja, penat dengan pekerjaan di kantor atau lelah pekerjaan di lapangan. Kita bisa nyantai sambil ngasih pakan entok-entok kita. Ini tentu menjadi kelebihan tersendiri bagi orang yang memang suka dengan entok ya. Berbeda dengan teman yang tidak suka dengan entok, ya tentu melihat pun sudah nggak nyaman. Tapi kalau sudah hobi seperti kami ini, memang sejak kecil saya tidak lepas dari ayam dan entok dan bebek sebetulnya. Dan ini terus kami pelihara. Kemudian ini ada jumbo ya, kita pelihara jumbo begitu. Dan harapannya ini entok-entok ini bisa berkembang dengan baik. Totalnya populasinya yang betina itu ada 18, kemudian pejantan yang dewasa itu ada 2, tapi ada juga pejantan yang masih remaja-remaja, itu ada sekitar berapa 3 atau berapa, tapi di kandang sebelah. Nah, itu teman-teman. Kemudian ini untuk yang remaja seperti ini entoknya, entok perempuan yang remaja sekitar umur berapa ini, umur 4 bulan, tapi dia sudah ada yang sudah kawin ya, 4 bulan lebih, ada yang sudah kawin, dan ada yang sudah mencari-cari petarangan, mungkin persiapan mau produksi telur. Dan ini memang jumlah telur yang dihasilkan dari entok jumbo ini cukup banyak, sekitar 16 ke atas ya. Ada yang 17, ada yang bahkan 20 begitu. Karena kami menggunakan pakan maggot sebagai protein hewaninya, dicampur dengan pekatul ya. Dan beberapa mungkin ada nasi sisa atau sesekali dikasih jagung giling begitu. Sehingga alhamdulillah untuk produksi telurnya ini cukup banyak begitu. Dan beberapa kali memang indukannya sudah mulai pecah telur, sudah berproduksi, sudah menetas, dan sudah laku dijual. Dan ini memang untuk anakan jumbonya ini sudah inden teman-teman, sudah laku, dan beberapa ada yang pesan 20, ada yang pesan 15.
Nah, ini makanya nanti kalau teman-teman minat bisa calling nomor adik saya, karena yang lola adik saya, bisa inden dulu sehingga nanti bisa dapat jatah begitu. Dan memang ini petarangannya cukup berat ya, digotong oleh bapak dan adik ini cukup berat. Saya hanya bantu nyoteng aja ini. Dan nanti harapannya kalau jumlah peterangannya banyak, nanti endoknya ketika mau bertelur itu tidak apa namanya tidak tubruk-tubrukan, tidak gabung, tidak numpuk begitu satu petarangan dua indukan. Makanya kita perbanyak ini, perbanyak ada berapa ini ada satu, dua, tiga bagian, 4 bagian. Semoga cukup. Nanti kalau nggak cukup kita pesan lagi untuk apa namanya membuat petarangan lagi sehingga semua entok mendapatkan jatah kamar petarangan. Dan teman-teman perlu ketahui ini eh, entok jumbo yang dipelihara ini belum lama teman-teman, baru beberapa bulan, baru berapa bulan ya, 2 bulan atau berapa itu, tapi alhamdulillah sudah produksi terus, sudah nelur, sudah produksi, dan tidak ada kendala selama ini. Penetasannya juga 90% menetas, meskipun perbandingan pejantannya cukup minim ya, tapi alhamdulillah untuk tingkat produktivitasnya, fertilitasnya cukup baik karena pejantannya ini cukup berancah ya. Berancah itu apa? Cukup birahinya cukup stabil sehingga mampu mengawini semua indukan. Tapi dari 18 indukan ini semuanya tidak produksi ya. Ada yang memang beberapa 4 atau 5 itu masih doro ya, masih remaja dan kemungkinan belum dikawin. Ya, harapannya ini nanti bisa berkembang dengan baik ya teman-teman, dan kita bisa mengambil ya sedikit keuntungan lah dari penjualan anakan entok. Dan nanti mungkin ini beberapa indukan yang bagus-bagus akan kami tahan dulu anakannya, mungkin 2 atau 3 ekor per periode menetas untuk kami jadikan apa ya, permajaan ke depan begitu, sehingga kami ke depan tidak membeli lagi indukan entok jumbo, tapi kita sudah memproduksi sendiri indukannya, dipilih dari induk-indukan yang memang super-super begitu. Nah, teman-teman, ini situasi kandangnya memang beberapa waktu yang lalu kurang rapi, tapi ini sudah dirapikan ya, cukup rapi. Dan ini alasnya ini masih menggunakan tanah ya, tanah, dan memang tanah ini cukup bagus untuk entok karena dia bisa menyerap air yang ada di kotoran entok. Begitu. Sehingga kandangnya tidak bau ya, kandangnya tidak bau. Dan ini memang tanahnya kondisinya agak bercampur dengan dengan kasgot atau media pemeliharaan maggot, karena model pemberian pakannya itu sekaligus kasgotnya disebar agar kering. Ketika nanti kasgotnya kering, ini nanti bisa digunakan untuk pupuk organik, untuk sayuran, kangkung, atau pohon pisang, atau tanaman yang lain. Ini sangat bagus. Medianya ada yang bisa digunakan untuk tanam bunga dan lain-lain. Kalau teman-teman membutuhkan kasgotnya, bisa mampir ke kandang ini untuk minta kasgotnya begitu. Nah, ini macam-macam indukan ini memang bervariasi ya. Ada yang agak besar ukurannya, tapi ada yang agak kecil ya. Untuk pejantannya juga ukurannya beda, ada yang besar, ada yang sedang begitu. Tapi ini terahnya terah cukup bagus ya. Artinya dari keturunannya ini memang mempunyai postur-postur yang istimewa sehingga dicoba untuk dibudidayakan, sehingga nanti kualitas indukannya harapannya anakannya lebih bagus begitu. Itu mungkin teman-teman sedikit mereview atau telik kandang, menata petarangan yang baru, dan nanti petarangannya nanti setelah ditata ini akan dikasih sekam padi atau damen ya, atau pohon padi itu. Saya kurang tahu nanti adik saya mau dikasih apa ini. Dan untuk petarangannya memang kami sengaja untuk ditangkringkan atau di atas, tidak langsung ke tanah agar petarangannya lebih stabil kelembabannya. Kalau di bawah kan takutnya ketika cuaca mungkin penghujan, kemudian lantainya ikut lembab, maka telurnya nanti akan berdampak buruk. Karena itu untuk pemilihan jenis petarangannya kita gunakan petarangan panggung seperti ini. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak terus channel ini. Yang belum subscribe, subscribe. Yang belum like, silahkan like. Sampai jumpa di video berikutnya.